Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ya ke mata kuliah eh, pemrograman web ya dengan studi kasus. Nah, di mana studi kasus kita itu kita bikin tentang e-commerce sebelumnya ya. Oke, eh, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita ya, materi kita sebelumnya, di mana materi kita sebelumnya kita sudah coba menampilkan data ya, menampilkan data customer, dan juga kita sudah coba bikinkan input data customer ya dalam bentuk sederhana. Nah, seperti yang sudah saya janjikan di minggu pertemuan sebelumnya, kita akan lanjutkan proses input dan data kita itu dengan menggunakan gambar atau file nantinya juga boleh nanti ya. Oke. Nah, eh, kemarin kita sudah masuk ke bagian sistem backend kita. Kita masuk di sini admin 12345 sigin. Oke, login berhasil. Oke. Jadi kemarin kita sudah masuk nih ke bagian data customer kita ya. Nah, jadi kita juga sudah bisa menampilkan data customer kita. Berarti sekarang kita akan masuk ke yang namanya data produk di sini. Oke, ada beberapa langkah ya untuk kita bikinkan data produk ini. Otomatis pertama kita harus bikinkan tampilan datanya ini seperti ini dulu ya, data produk. Nah, jadi kalau ingin menampilkan data seperti ini, tentu kita harus bikinkan datanya dulu di bagian database. Oke, sekarang silakan buka databasenya ya, di sini eShop ya. Oke, eShop ini kita tambahkan sebuah tabel baru ya, tabel baru ya. Di sini kita akan bikinkan namanya adalah tbl underscore produk. Di sini saya tambahkan lagi misalkan 4 aja ya. Oke. Oke, di sini pertama ID produk. Lalu setelah di produk ada kd underscore produk. Lalu ada nm produk, yaitu nama produknya ya. Lalu di sini apa ya? Kategori produk kali ya. Kategorinya. Di sini ada harga, lalu stok, lalu di sini tambahkan keterangannya nanti ya, keterangan dari gambar, keterangan dari produk, lalu nanti di sini kita tambahkan gambar ya. Oke, jadi gambarnya cukup satu saja ya, kita cobakan dulu nantinya. Oke, nah untuk tipenya ID produk kita pakai integer saja, kode produk kita pakainya adalah varchar, dimana panjang karakternya adalah 20. Nama produk varchar kita kasih namanya adalah 100 saja biar panjang dikit. Kategorinya varchar juga ya, panjangnya mungkin 20 saja kita bikin. Harganya kita pakai double ya, harganya pakai double. Stoknya kita pakai integer ya. Nah, untuk keterangan karena mungkin panjang kita pakai teks saja. Dan juga gambarnya, nama gambar mungkin panjang juga, kita kasih teks saja. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita jadikan ID produk sebagai auto increment ya. Jadi nanti dia otomatis juga akan menjadi primary key di sini. Oke, kita klik go. Lalu kita simpan. Oke, berarti di sini kita sudah punya tabelnya ya. Kita sudah punya tabel kita di sini. Nah, tinggal kita mengkoneksikan dia ke dalam program kita di sini. Oke, otomatis kalau kita bikin kata data produk di sini, kita klik data produk, otomatis kan belum ada ya, masih kosong ya, karena kita belum bikin tampilan untuk data produk kita. Nah, sekarang berarti kita masuk ke dalam codingan kita, ya, di bagian admin. Ya, cari aja namanya data customer. Lalu ini kita Ctrl A saja, copy. Lalu di sini klik new file dan kita pastikan. Oke, data customer kita close saja. Ya, ini kita sesuaikan ya, data produk. Jadi biasakan ngetik apa namanya, copy paste daripada ngetik ya. Data ini kita bikin produk atau barang e-shop. Ini data
barang atau produk e-shop. Ini sebenarnya sih tergantung kita aja ya mau bikin seperti apa nanti di sini. Oke. Nah, kita sesuaikan ya isian dari tabel kita sesuaikan di sini apa-apa aja yang ingin kita tampilkan. Pertama itu nomor, yaitu kita tambahkan juga foto produk nanti di sini, foto produk. Lalu di sini ada kode produk. Lalu di sini ada nama produk ya, nama produk. Lalu di sini ada apa lagi ya tadi? Harga, ada stok. Lalu apa ya? Oh, kategori lupa ya. Nama produk kategori dulu. Kategori. Ada di sini harga. Ada di sini stoknya. Dan ini untuk actionnya. Oke. Ini kita copy paste saja. Copy. Kita pastikan. Oke. Oke, kita coba simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Pastikan menyimpannya berada di folder admin ya, yang ada di eShop-nya di project kita, di folder admin. Kita kasih namanya adalah data underscore produk titik php. Save. Ya. Oke, berarti di sini kita sudah bikinkan data produk kita ya untuk tabelnya, dan kita tinggal panggil untuk nama file kita ya, tinggal panggil file kita aja lagi nih. Nah, untuk pemanggilan file ini, oke, kita bikinnya seperti ini aja. Berarti include-nya adalah ke koneksi ya. Nah, koneksi berarti ada di luar. String nomornya kita mulai dari 1. Ini kita ganti jadi SQLP aja. Artinya di sini SQL produk ya. Oke, sekali query kita memanggil ke database ya dengan nama tabelnya adalah select bintang from tbl produk. Oke. While, nah kita lakukan proses perulangan string rp MySQL fetch array, berarti kita menangkap data dari SQLP ya, SQLP data ini. Oke, pertama yaitu string no ya, ini menampilkan nomor. Ini kita kosongkan dulu ya, untuk gambar kita kosongkan dulu. Jadi ini echo string rp, ini adalah kode barang ya, kd produk ya, produk. Lalu selanjutnya ada nm produk, ini berarti rp, ini juga rp nih. Setelah nm produk berarti tadi apa ya, kategori ya, kategori. Setelah itu tadi ada harga, lalu ada stok. Oke, rp. Oke, berarti ada foto, kode produk, nama produk, kategori, harga, dan stok. Ini tombol untuk edit dan delete kita. Oke, ini clear. Berarti ini sudah bisa kita coba tampilkan ya. Oke, tapi sebelumnya kita bikin dulu di bagian dashboard admin. Buka dulu bagian dashboard admin kita. Kita tambahkan dulu di bagian pack-nya. Jadi ini penting ya, jadi jangan sampai lupa. Oke, ini kita copy. Kita pastikan di bawahnya. Kita ganti dia jadi data customer, ini jadi data produk. Ya, kita samakan nama filenya dengan nama filenya data produk.php. Oke, berarti tinggal kita kasih link saja lagi. Nah, di bagian mana linknya? Oke, berarti di atas ini ya. Oke, ini kita mana data produk. Nah, ini kita ganti href-nya ya, href-nya diganti jadi dashboard admin titik php tanda tanya pack sama dengan, yaitu data underscore produk. Oke, simpan ya. Nah, jadi untuk ke linknya berarti dashboard underscore admin titik php tandanya pack sama dengan data produk, karena kita samakan dengan nama case-nya di sini. Oke, kita akan coba jalankan ya. Kita coba refresh ini dulu. Kita coba jalankan data produk. Kita klik data produk kita, maka dia sudah menampilkan tabel-tabelnya ya. Nah, kita sudah menampilkan tabel-tabelnya. Tinggal kita akan bikin form inputan ke database ya di dalam sistem backend kita.
Namun sebelumnya kita coba tambahkan dulu tombol untuk tambah data ya. Jadi kalau misalkan nggak ada tombol tambah data nih, gimana cara kita untuk menginputkan data kita ya? Oke, dia akan pergi ke halaman inputan data juga nggak bisa karena nggak ada tombolnya. Oke, jadi di sini saya coba di bagian data produk ya. Oke, data produk ini saya copy bagian ini aja deh. Ya, bagian edit nih, copy. Lalu di atasnya di atas t-head ya, di bagian atas t-head ini ya, tambahkan pastikan codingan edit tadi. Nah, seperti ini. Kelasnya btn-nya primary. Kita tambahkan di sini tambah data. Oke. Lalu kita coba tambahkan sebagai berikut. Di depan sini, oke, depan sini kita coba tambahkan untuk menampilkan icon gitu ya. Nah, i seperti ini ya. Oke, nih i seperti ini. Lalu kita tambahkan kelasnya yaitu fast fa plus. Jadi nambahin icon plusnya tuh, Mister MR1 ya. Oke, sekarang kita coba jalankan program kita bagaimana bentuknya ya. Oke, jadi nanti di atas ini ada tombol untuk input data. Nah, tombol untuk nge-link ke form input data. Oh, ini kita kasih enter ya. Oke, kita kasih paragraf aja di sini. Oke. Jadi di sini ada jaraknya. Oke, di sini ada jaraknya ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke bagian form inputan data kita ya. Form inputan data kita. Oke, ini kita Ctrl A saja, copy. Lalu ambil new file, kita pastikan di sini ya. Nah, lanjut kita coba hapus beberapa bagian di sini. Kita coba ganti seperti ini saja kali ya. Kita coba dari tabel ini ya, dari tabel buka sampai tabel tutupnya dihapus ya. Tabel buka sampai tabel tutup dihapus dulu ya. Dari sini tabel buka sampai tabel tutup ini dihapus dulu, dan div ini juga kita hapus ya. Nah, jadi kan kita bikinkan form kita di dalam ini. Oke. Oke, ini kita coba ganti jadi edit. Oke, kita coba simpan dulu ya. Kita coba simpan dulu dengan namanya adalah data underscore produk underscore add.php. Save. Nah, lanjut. Nah, di dalam kelas ini, di dalam div ini ya, di dalam yang bagian car body ini kita tambahkan codingan kita ya. Codingannya seperti apa? Oke, kita mulai dulu dengan yang namanya adalah form. Nah, ingat ya pelajaran di desain web dulu. Kalau kita misalkan bikin inputan data, berarti kita mulai dengan yang namanya adalah form terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai salah. Oke, form. Lalu kita tambahkan metodenya. Metodnya kita gunakan adalah post. Kita tambahkan action, nggak usah ya. Kita tambahkan ini sebuah fungsi yang namanya adalah nType. Kenapa kita tambahkan fungsi ini? Karena nanti kita akan menginputkan data dalam bentuk gambar atau file nanti ya, maka nType ini harus kita tambahkan. Jadi kalau misalkan nType ini nggak ditambahin, dia nggak akan bisa gitu ya. Nah, nType ini isinya apa? Yaitu multi part garis miring form data. Oke, jadi ini penting ya. Oke,
Kalau karena sudah kita bikinkan formnya, maka kita akan bikinkan untuk inputan kita. Oke, di sini ada sebuah ketentuan di bagian template-nya, ya, ketentuannya. Jadi saya bisa atur untuk bagian formnya itu dalam satu baris itu ada dua buah inputan, atau dalam satu baris itu ada satu inputan saja. Nah, bagaimana bentuknya? Oke, kita akan coba lihat ya. Div, saya tambahkan di sini kelas. Yang pertama itu form row, form row. Oke. Nah, jadi form row ini menandakan kalau dia itu adalah satu baris, ya, satu baris. Nah, di dalam form row ini boleh kita bikin nih, apakah dalam satu baris ini ada dua buah jenis inputan atau dia satu jenis inputan. Oke, sekarang saya akan coba bikin dua jenis inputan dulu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita tambahkan div lagi, div class, ya. Lalu di sini saya tambahkan yang namanya call md itu 6. Nah, kok 6? Datangnya dari mana, Pak? Nah, jadi gini. Kalau misalkan ya, ini saya enter dulu. Nah, kalau misalkan kan saya bilang tadi ya, dalam satu baris itu saya ingin bikin dua buah inputan. Nah, jadi satu baris inputan itu dia itu ukurannya adalah 12. Sebenarnya ini ketentuan dari template-nya sendiri ya. Jadi hampir semua template sih menggunakan konsepnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi call MD 12 6 ada 12, ada nanti 4 gitu ya. Itu pengaturannya adalah di satu baris itu ada berapa jenis konten di dalamnya gitu. Jadi kalau misalkan dalam satu baris ini saya bikin adalah 6, berarti dalam satu baris itu bisa ada 2 nantinya. Nah, tapi kalau misalkan saya bikin call MD-nya 4, berarti dia itu ada kontennya 3. Berarti kalau misalkan saya bikin call MD-nya adalah 12, berarti dia hanya satu konten karena dia satu baris saja. Jadi karena fullnya itu adalah 12 sebenarnya gitu. Oke, saya lanjut saja dulu, nanti bisa kita lihat hasilnya seperti apa nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Kita tambahkan lagi div class form group. Ini. Oke, kita enter lagi. Maka kita bikinkan di sini label. Kita mulai dengan namanya adalah kategori kode produk dulu ya. Kode produk. Nah, seperti ini. Di bawahnya kita bikinkan inputan kita. Input nah, oke, input tipe name gitu ya. Oke, pertama inputan kita jenisnya adalah tipenya adalah teks dulu. Ya, name-nya kita sesuaikan yaitu kd_produk, sesuaikan dengan database ya. Oke, setelah itu selanjutnya kita tambahkan kelas di sini. Kelasnya adalah form control. Oke. Lalu di sini saya tambahkan placeholder-nya. Masukkan kode produk. Nah, seperti ini. Oke, saya simpan. Oke, jadi di sini ada satu buah inputan, yaitu inputan untuk kode produk, tipenya teks, name-nya kode produk, kelas kontrol, placeholder-nya ini. Oke, selanjutnya masih dalam satu baris ya, ini dari ini ya, dari buka call md6-nya ini sampai tutupnya kita copy ini, lalu kita pastikan di bawahnya. Kita akan tambahkan yang namanya adalah kategori dulu, kategori produk. Kita akan pakai yang namanya select ya, nggak usah pakai tipe. Name name juga pakai ini, placeholder-nya dihapus. Nah, jadi pakai namanya select dulu. Nah, tutup selectnya. Nah, dalam select ini seperti yang kalian ketahui kita pakai namanya adalah option. Nah, di bagian option pertama ini kita tambahkan sebagai berikut. Pilih kategori produk. Oke. Nah, jadi ini kita ini jangan lupa ya diganti jadi kategori ya name-nya. Jadi jangan sampai lupa, nanti kalau misalkan lupa ya udah nanti pasti error dia ya. Oke. Option lagi kita ganti di sini, kita akan bikin kategori produknya apa saja. Contohnya misalkan baju ya. Di optionnya pasti kita bikin value juga yang namanya adalah baju. Nah, apalagi misalkan setelah baju ada celana gitu ya, ada celana. Nah, selanjutnya celana apalagi,
ada sepatu misalkan, sepatu, apalagi misalkan ada kacamata misalkan, jangan deh, jilbab aja ya, jilbab, ini jilbab. Oke, kita simpan. Nah, jadi kalau misalkan kita jalankan ini, ya kita jalankan, ya. Nah, dia akan nanti dalam satu baris ini akan menampilkan dua konten. Namun kalau misalkan kita jalankan ini, apakah sudah bisa atau belum ya? Nah, jadi tentu tentu belum bisa, ya. Jadi belum bisa kalau misalkan kita jalankan. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Tentu kita harus bikinkan packnya terlebih dahulu di sini dan kita tambahkan linknya di bagian href untuk tambah data di sini. Nah, oke. Pertama kita tambahkan dulu packnya. Kita copy aja nih yang data produk, paste. Nah, tambahkan saja add-nya di belakang. add underscore add. Oke. Nah, berarti packnya udah kita bikin. Selanjutnya kita bikinkan linknya. Berarti linknya gimana bikinnya? Hampir sama ya kayak di link-link sebelumnya. Berarti kita bikinkan dashboard underscore admin titik php tanda tanya pack sama dengan data underscore produk underscore add yang kita bikin tadi ya. Jadi kita samakan nama case-nya di sini ya, samakan nama case yang ada di sini. Oke. Nah, berarti sekarang kita akan coba jalankan ya. Kita coba refresh ini dulu. Oke, kita klik tambah data di sini, maka dia akan pergi ke from data produk kita. Nah, ini dia. Ya, jadi ini yang saya maksud. Lagi satu baris ini sebenarnya panjangnya adalah 12. Karena kita bikinnya adalah call MD-nya adalah 6, maka kita bagi 2. Jadi ada 2 di sini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari juga di web design ya. Nah, bagaimana membuat tampilan seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Ada data produk add, kita sudah ada call MD untuk kode produk sama nama produk. Oke, dari from row lagi ya, from row-nya sampai ke bawah ini ya, sampai ke tutupnya ya. Ini tutupnya. Kita copy lagi. Kita pastikan lagi di bawahnya. Nah, sebagai contoh ini saya akan kasih 12 ya. Jadi satu baris saja. Ini yang selectnya. Selectnya kita hapus ya di bagian call MD-nya ini, kita hapus lagi. Nah, call MD 6 kita ganti jadi 12. Ya, ini kita ganti jadi nama produk. Tipenya adalah text. Ini adalah nm produk untuk bagian name-nya. Class from control, masukkan di sini adalah masukkan nama produk. Oke, jadi kalau misalkan kita jalankan, maka dia akan panjang 12 seperti ini dia. Nah, jadi dia panjang nih. Nah, seperti ini dia bentuknya. Oke, jadi paham ya untuk penggunaannya ya. Mau pakai call MD berapanya, jadi harus paham ya. Asalkan dia berada dalam from row-nya tadi ya, from row ini. Jadi dia satu baris. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu berarti kita akan menambahkan yang namanya kita copy aja ini. Berarti kita akan menambahkan harga sama stok ya. Oke, untuk harga kita kasih 6 juga, call MD 6. Berarti di sini harga produk. Tipenya kita pakai number saja, number ya. Ini berarti name-nya adalah harga. Class from control plus holdernya kita kasih 00 aja nih, 000 000 000. Oke, ini 6 kita copy lagi ini bagian ini ya, dari kolom D 6 nya sampai tutupnya, copy. Kita pastikan di bawahnya ini adalah untuk stoknya, stok produk ya. Ini juga number, harganya name nya kita ganti jadi stok. Ini kita ganti seperti ini saja. Oke. Nah, berarti harga produk sudah, stok sudah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita copy lagi nih bagian yang nama produk ini, copy lagi di bagian nama produk ya. Lalu di bawahnya kita tambahkan lagi ini untuk keterangan produk, tinggal lagi ya, keterangan produk. Oke, ini kita pakainya text area saja, text area saja ya. Tipenya kita hapus ini. Ini dari name ini sampai tutup ini kita cut, Ctrl X, dan kita pastikan dalam sini. Ini berarti kita ganti jadi cat name-nya
Class from control masih bisa digunakan. Placeholder masukkan keterangan produk di sini ya. Keterangan produk. Oke. Berarti yang tinggal terakhir adalah kita tambahkan lagi from row di sini. Oke, kita pakai yang ini aja deh. Ya, nama lagi. Kita copy lagi nih bagian nama, copy. Lalu di bagian terakhirnya kita tambahkan yaitu gambar, ya, gambar. Berarti ini adalah gambar produk. Nah, di sini kita kasih keterangan deh, ya, misalkan ya, gambar produknya itu yang boleh kita inputkan itu adalah tipe filenya adalah JPG atau PNG maksimal 2 MB. Nah, misalkan itu. Oke. Input tipenya adalah kita gunakan adalah file. Berarti name-nya adalah gambar. Kita sesuaikan dengan yang ada di database ya. Oke, ini placeholder-nya nggak usah dipakai karena nggak bisa muncul nih nanti kalau misalkan di tipe file. Oke, kita simpan. Nah, setelah ini semua, berarti inputan kita udah selesai nih, ya. Inputan kita udah selesai semuanya nih. Ada kode produk, kategori produk, ya. Kita cek kembali nih kode produk, kategori produk, ada nama produk, NM produk, ya, harga, stok. Di sini ada keterangan, ada gambar. Jadi kalau misalkan kita jalankan, maka bentuknya seperti ini. Nah, berarti ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah bikinkan inputannya, tentu nanti kita akan proses ya. Nah, prosesnya tentu kita butuh tombol juga. Nah, bagaimana cara membuat tombolnya? Maka akan kita bikinkan sebuah tombol ya untuk memprosesnya. Jadi di bagian sini ya di bawah di bagian gambar produk ya di sini enter lagi. Kita tambahkan codingnya sebagai berikut untuk menambahkan tombolnya center. Nah, di sini kita mau tambahkan div kelasnya from group empty 4 MB 0. Tutup divnya. Kita enter di sini. Oke, kita tambahkan input ya, tipenya adalah submit, name-nya adalah proses. Ini kita close, kita hapus nih name. Dia kita pakai pakai kelasnya apa ya bagusnya? Pakai ini aja btn primary ya, kelasnya btn primary. Lalu value-nya jangan lupa value-nya ya. Value-nya ini berarti simpan data produk. Nah, lanjut kita tambahkan button reset ya. Kalau misalkan kita setelah inputan lalu kita ingin clearin lagi, maka pakai tombol reset. Mungkin kita sini button di sini tipenya adalah reset ya. Di sini kelasnya kita pakai btn dar tombol reset. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini ada tombol simpan data sama reset ya. Jadi kalau misalkan kita ngetik-ngetik di sini nih, ya, ini kita ketik, ini kita ketik lagi, ini juga. Nah, ini bisa di reset lagi. Oke. Berarti untuk tampilan simpan datanya nih udah muncul ya. Oke, tinggal kita lagi bikin proses untuk coding PHP-nya ya, agar nanti bisa menyimpan data dia nantinya ke database kita. Nah, bagaimana codingannya? Oke, kita akan masuk ke codingan. Oke, codingannya cukup singkat ya, nggak terlalu panjang. Tapi ini butuh ketelitian kitanya ya. Jadi kalau misalkan nggak teliti nih, bakal susah nantinya. Oke, kita akan mulai. Kita mulai dulu dari pengenalan ke server seperti biasa ya. Kita buka dulu PHP-nya. PHP buka, PHP tutup. Oke, kita bikin pengenalan server dulu. If ya seperti biasa ya, string underscore server.
request method. Kalau misalkan ada permintaan request dari metodenya, di mana metodenya adalah post. Oke, seperti itu. Oke, saya coba cek. Saya kadang sering lupa nih di bagian server nih. Kita coba mana ya? Di bagian mana kemarin itu kita bikinkan proses input? Di bagian registrasi ya sebelumnya ya. Oke, yang ini dia. Oke, kita coba copy aja ya, biar nggak terlalu banyak kita ngetik ini di sini. Copy. Ya, kita pastikan saja di sini nih, biar kita nggak terlalu banyak ngetik nantinya. Oke. Nah, registrasi kita close aja. Oke, berarti kita ganti-ganti aja nih. Include berarti kita karena kita ngambil koneksinya karena file kita berada di dalam folder admin, maka include-nya koneksinya kita kasih titik 2 garis miring ya. Oke, di bawah ini kita harus perkenalkan terlebih dahulu file upload kita ya, file gambar yang ingin kita upload. Pertama, kita bikin dulu formatnya, format yang boleh ya, format yang kita perbolehkan untuk diupload, yaitu kita bikinkan array Oke, pertama yang boleh diupload itu cuma JPG. Lalu misalkan ada lagi PNG. Misalkan ada lagi misalkan GIF. Ya, seperti itu. Jadi format yang boleh itu cuma JPG, PNS, PNG sama GIF gitu ya. Lalu di sini kita tambahkan string string apa ya bagus ya? String nama aja deh. Nah, string nama ini fungsinya adalah Oke, di sini string nama berarti di sini adalah proses untuk memanggil dari file kita. Ya, di sini adalah string files ya. Lalu di sini tambahkan di sini isi dengan nama gambar. Ini adalah sesuai dengan inputan kita. Ya, name yang ada di inputan kita. Di sini kan nama inputan kita ya. Di bagian ini ya, di bagian ini kan namanya adalah gambar, maka kita harus bikinkan di sini adalah gambar. Nah, maka di program dia akan memperkenalkan bahwasanya namanya adalah gambar. Di sini ada kita menggunakan yang namanya name di sini. Ya. Oke. Lalu di sini ada string, saya biasanya kasih x saja. Tambahkan explode. Nah, ini dia memberi tahu bahwasannya di sini kita menggunakan format apa nih nantinya. Nah, nama. Nah, format dari nama kita. Ekstensi. Oke, ekstensinya str to lower. Nah, ini dia. Satu lower n string x. Nah, jadi tujuannya saya bikin seperti ini adalah nanti kalau misalkan kita mengupload gambar, mana tahu nanti kan gambarnya bisa sama ya, gambarnya bisa sama dengan yang diupload sama orang lain. Nah, daripada nanti bentrok, maka kita akan lakukan proses pengalihan nantinya. Jadi ketika kita mengupload sebuah gambar ya, jadi nama yang sebelumnya itu nanti akan dikonversikan ya atau digabungkan dengan data-data lain. Jadi dipastikan setiap gambar yang dapat, nama gambar yang dapat itu pasti beda-beda nantinya ya. Nah, ini dia fungsinya. Oke, jadi selanjutnya kita atur dulu ya untuk ukurannya. Karena tadi kita ngatur ukurannya nggak boleh dari 2 mega, maka kita di sini kita tambahkan di sini string ukuran, string underscore file, pakai file lagi ya. Di sini untuk ukuran dari gambarnya ya, berarti size. Jadi ini masih memperkenalkan baru ya, belum menentukan. Jadi masih memperkenalkan baru nih. Lalu string file tmp
tmp. Oke, nanti di namanya itu kita tambahkan juga sebuah angka acak ya. Kita kasih angka acaknya nanti random aja nanti. Jadi kalau misalkan ada sebuah fungsi ya memberikan angka acak ya atau angka random, itu dia menggunakan fungsinya nama adalah run. Jadi dia akan mengasih dari angka 1 sampai angka 1999 seperti ini. Oke. Jadi nanti ketika kita mengupload ya, gambar ya, mengupload gambar, dia akan memberi nama baru untuk gambar kita. Ya. Dia akan membuat sebuah fungsi ya di sini seperti ini ya. Angka acak. Nah, ini dia nanti nama barunya. Jadi nanti kita akan menginput sesuaikan nama gambar kita ya. Misalkan nama gambar kita adalah baju. Nah, depan nama baju itu nanti akan muncul berbentuk angka-angka ya, bentuk angka-angka random ya udah, nah yang nanti datangnya dari komputer sendiri. Nah, jadi pasti beda-beda tuh kalau misalkan gambar kita, misalkan nanti ada orang upload gambarnya Sujono, nanti ada lagi orang yang sama, orang yang berbeda ya, tapi nama juga Sujono, diupload lagi gambar seperti itu. Maka nanti kan daripada bentrok ya, maka daripada bentrok nanti gambarnya, maka kita kasih aja angka acak ke depannya. Jadi dipastikan nanti setiap yang diupload orang yang akan ngupload datanya itu gambarnya pasti berbeda-beda nantinya. Oke, kita bikin string folder. String folder ini adalah fungsinya adalah dimana kita ingin menyimpan file kita. Nah, sebelum itu kita harus bikinkan sebuah folder dulu ya, sebuah folder dulu di mana folder kita kalau misalkan kita bikinkan di sini, kita bikinkan di mana ya bagusnya, dalam adminnya aja ya, dalam adminnya aja kita tambahkan sebuah folder, kita kasih namanya adalah foto underscore produk. Oke, nah namanya adalah foto underscore produk. Nah, jadi kita bikinkan di sini nama foldernya ya, nama foldernya adalah foto underscore produk garis miring, oke, titik koma, oke, simpan. Nah, berarti kita di sini sudah selesai nih ya untuk memperkenalkan file-file kita. Ya, sudah selesai memperkenalkan file-file kita. Oke, di sini saya akan buat sebuah fungsi ya, if in underscore array. Nah, jadi di sini string ekstensi, nah string ekstensi, lalu di sini string format ya, format ini. Nah, dia akan melakukan pengecekan ya, apabila dia mengecek di bagian file kita itu dia untuk untuk ekstensi dan formatnya adalah benar ya, benar, maka dia akan lakukan lagi proses seperti ini lagi, dia akan lakukan lagi proses lagi ya. Oke, if setelah nanti dia ngecek ke format, dia ngecek lagi nih, jadi ada 2 kali pengecekan ya, string ukuran. Nah, ya karena file kita ya tidak boleh lebih dari 2 mega ya, jadi harus 2 mega, maka dia harus bikin seperti ini, kecil sama dengan 2048 ya. Nah, karena kan formatnya kalau misalkan kalau 1 mega itu kan 1024 ya, berarti kalau 2 mega berarti 2048 gitu ya. Nah, bikin lagi seperti ini. Nah, jika format dari filenya dan ekstensinya benar, dan jika lagi ukurannya adalah kecil dari 2048, maka dilakukan proses move upload file. Artinya dia akan melakukan file upload. Ya, kemana dia akan mengupload filenya? String file underscore tmp. Ya, di sini dia akan melakukan proses untuk kemana dia menyimpan dan di mana foldernya, yaitu di sini adalah string folder.
Ya, dia ngambil ini string folder yang ini, lalu setelah itu dia akan menyimpan apa nama filenya, yaitu kita pakai nama string nama baru seperti ini. Oke. Jadi setelah dia melakukan penginputan, ya, setelah dia melakukan pengecekan, dia akan upload file kita. Nah, tapi kan baru file aja yang kita upload, baru belum data kita ke database-nya ya. Maka kita pakai ini aja gitu. Kita copy aja nih. Nih, kita pakai ini aja. Nah, Ctrl X dan kita pastikan di bawah sini. Di bagian bawah move upload ya. Oke, berarti kita tinggal sesuaikan string query MySQL query string count insert into tbl produk ya, tabel produk. Nah, apa aja yang ada tabel produk? Pertama yang ingin kita inputkan itu kd underscore produk. Lalu setelah itu ada nm underscore produk. Apa lagi? Ada kategori ya, kategori. Ada lagi tadi harga ya, ada stok, ada apa tadi itu, keterangan ya, cat, ada lagi gambar. Nah, ini halaman gak pakai. Oke, berarti ini aja inputan kita nih. Berarti kita sesuaikan string post pertama yaitu kode produk ya, ini berarti kita ganti jadi nm produk, ini kita ganti jadi kategori, ini kita ganti jadi harga ya, ini kita ganti jadi stok ya, lalu ini kita ganti jadi keterangan cat. Berarti ini, nah, untuk nama gambar sendiri ya, karena kita pakai yang baru ya, nama file baru, maka kita bikinnya seperti ini aja. Jadi kita nggak pakai post bikinnya ya, kita nggak bikin post. Jadi koma kutip 2 string nama baru, seperti itu dianya. Nah, jadi dia nanti kalau misalkan dia akan melakukan pengecekan, formatnya benar, ekstensinya benar, ya, dia akan mengecek lagi ukurannya apakah dia kecil dari 2 mega, maka dia akan upload file kita ke dalam folder kita, dan juga untuk data-datanya akan diupload ke database kita, yaitu di tabel produk. Nah, selanjutnya ya di sini. Oke. Berarti bikinnya lagi, berarti setelah ini if ini ya, if ini. Oke, ini. Oke, berarti masih dalam sini ya. If lagi di sini. Ya. Ini masih, jadi ada if di dalam if, ada lagi if-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi kita bikin lagi if. Nah, jika query-nya, string query-nya, nah, bikin seperti ini. Nah, nanti jika misalkan query-nya benar, maka dia akan lakukan proses balik lagi dianya ya, balik lagi dianya. Ctrl X lagi di sini. Jadi pastikan ya kurung-kurung kurawal ini jangan sampai salah-salah ya. Oke, jadi dia kita bikin, nah, di sini. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan query-nya benar, ya, dia akan pergi ke bagian ini. Ya, dia akan lakukan data berhasil simpan dan akan kembali lagi ke namanya dashboard underscore admin titik php tanda tanya page sama dengan data underscore produk. Nah, kenapa seperti itu? Kan kalau misalkan kita sudah upload data kita, tentu kita perginya ke data produk kita lagi ya, nggak mungkin kita perginya ke halaman utama lagi gitu, ngapain lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan benar, dia akan pergi lagi ke bagian data produk. Kalau misalkan salah yang kita upload ya, kalau misalkan yang kita upload itu adalah salah, maka di sini kita tampilkan sebuah kata-kata seperti ini aja deh. File gagal di upload. Oke. Nah, jadi ini temannya ya, else ini if else ini temannya, berarti ini teman dari
Nah, ini dia, berarti kita tambahkan lagi else di sini. Ya, jadi kalau misalkan else ini temannya, else ini temannya ya, bagian if nih ukurannya. Maka di sini kita bikinkan echo kalau misalkan filenya kecil dari, kan di sini kan fungsinya kalau misalkan filenya kecil dari 2048 kan masuk, tapi kalau misalkan lebih dari itu tentu uh, misalkan di sini kata-katanya ukuran file terlalu besar ya. Nah, jadi kalau misalnya itu, nah itu baru if yang ini nih. Nah, kalau misalkan if yang atas ini berarti kita cari lagi nih, berarti kita bikin di sini nih ya, else-nya else lagi ya, berarti kita bikin di sini echo dulu ya, echo ekstensi file yang di upload tidak sesuai. Nah, sudah itu aja deh, nggak usah panjang-panjang. Oke, berarti ini sudah selesai nih ya, berarti kita sudah selesai untuk membuat proses upload gambar ya. Oke, di sini kita sudah selesai membuat proses untuk upload gambar. Jadi cukup seperti ini aja nih. Jadi di sini kalau misalkan saya jelaskan lagi, ini adalah pengaturan format apa aja yang boleh kita upload, dan ini adalah nama file kita ya, name-nya. Lalu di sini dia akan mengecek ekstensinya ya, apakah ekstensinya sesuai atau tidak ya, nanti disesuaikan nama. Kan kadang-kadang kan ada nama filenya misalkan joko.jpg. Nah, itu yang akan dicek sama ekstensi ini nantinya gitu. Nah, lalu ada ukuran ya, ini diperkenalkan ukurannya apa, file tmp-nya ini untuk nanti masuk berhubungan dengan folder. Di sini untuk pengaturan angka acak ya, untuk memberikan nama baru nantinya. Oke, ini folder tempat menyimpan datanya. Nah, data gambar produk ya. Oke, di sini akan membuat sebuah proses di mana jika ekstensi dan formatnya benar, nah, lalu masuk lagi ke proses selanjutnya ya, ke logika selanjutnya. Jika ukurannya kecil dari 2048 atau 2 mega, maka dia akan lakukan proses upload filenya ke dalam folder yang telah kita tentukan, dan dia akan memberikan sebuah nama baru, di mana nama barunya nanti ditambahkan angka acak di bagian depannya. Nah, lalu selanjutnya dia akan mengupload nih data-datanya ke database ya, data-datanya ke database. Nah, jika berhasil nanti setelah dia berhasil, maka dia akan pergi ke bagian dashboard admin .php pack data produk. Artinya di sini nanti dia akan kembali lagi ke data produk. Jadi bukan data produk add ya, tapi data produk ya, yang menampilkan data-data. Nah, jika nanti dia gagal ya, atau mungkin salah ya query-nya, maka dia akan menampilkan file gagal diupload. Oke. Jika nanti ukurannya kecil dari 2 mega kan masuk ya. Kalau misalkan lebih dari itu, maka dia akan tampilkan error ukuran file terlalu besar. Dan ekstensinya kalau misalkan tidak sesuai, maka akan tampil seperti ini. Oke, titik komanya lupa. Oke, saya rasa ini sudah clear. Sekarang kita akan cobakan ya untuk mengupload datanya. Benar atau enggak nih yang kita upload nih, gitu ya. Oke, kita cobakan. Saya coba cari sebuah gambar dulu ya. Saya coba cari gambar dulu. Misalkan kita cari gambar sepatu aja ya. Sepatu. Kita coba cari, ya udah mic-nya aja. Oke, kita coba ambil yang mana ya? Kita coba ambil yang ini aja ya. Kok hilang ya tadi ya? Udah klik lagi nih. Oke, ini kita coba simpan datanya. Kita coba simpan gambarnya. Save image as. Kita simpan di dia aja, atau mungkin kita bisa ganti ya di sini ya. Sepatu. Formatnya JPG di sini ya, benar ya. Oke, download. Ini ada keterangan nggak ya?
Kita coba klik ini ya untuk menambahkan keterangannya nanti. Kita coba cari keterangan dari gambarnya. Ini boleh nih, bisa nih ya. Jadi di sini kita coba ya, buat sebuah data baru. Kita namanya sepatu kasual Adidas Jamaica Aslan. Nah, udah ini aja, copy ya. Kita coba masukkan ke program kita KD001 misalkan kode produknya ya. Lalu kategori produknya kita ambil sepatu. Nama produknya kita pastikan yang tadi ya, sepatu kasual Adidas Jamaica Aslan. Ini harga produknya berapa nih? 2.198 ya. Kita masukkan 2.198.000. Itu 23. Stoknya misalkan karena dia terbatas ya, mungkin stoknya ada mungkin 18 saja gitu ya. Lalu keterangan produknya kita copy ini aja deh. Dijamin original, lengkap dengan box original. Nah, itu aja deh. Nah, ini aja. Copy. Lalu kita pastikan ke sini. Dijamin original, lengkap box original. Lalu apa lagi di sini nih? Kita copy ini seperti ini aja. Nah, udah kayak gini aja ya. Nah, lalu kita masukkan gambar kita. Kita coba cari gambar kita tadi, sepatu. Ya, jadi ini nama sepatu ya, sepatu di sini. Nanti kita coba simpan produk kita. Simpan data produk. Dia akan kembali, kalau misalkan berhasil, dia akan kembali ke data produk. Nah, berarti ini belum berhasil nih, ukuran file terlalu besar, menggede ya. Coba kita cek file kita tadi. Ukuran filenya terlalu besar katanya. Mana dia? Oh, enggak terlalu besar ya, 9 KB ya. 9 KB di sini. Kita coba atur, kayaknya di sini ada masalahnya nih. Ini harusnya sih ini benar ya, 2048 nih. 2 mega harusnya. Jadi enggak terlalu besar harusnya di sini ya. Atau kita tambahkan seperti ini aja deh. 2048 ya, mana tahu nih. Kita coba lagi. Nah, bikin ini atau gini aja. Kayaknya bermasalah sama dengan yang tadi gitu ya. Kecil dari 2048, kita cobakan lagi. Masuk kode produknya KD01. Dia adalah sepatu. Tadi apa tadi tuh? Sepatu Adidas Aslan. Harganya adalah 2.198.000. Tuh agak. Produknya ada 18. Ini kita pastikan. Cobakan lagi. Kita simpan data lagi. Kayaknya masih nggak mau nih, ukuran file terlalu besar. Saya nggak terlalu besar ya. Atau mungkin kita tambahkan 0 lagi deh ya. Kalau misalkan dia nggak mau juga, berarti ada masalah nih di bagian ukurannya ini ya. Ada masalah di bagian ukurannya ini. Nanti kita coba cek kembali. File ukuran terlalu besar. Sepatu. Harganya tadi 2.198.000 tuh agak 16. Masukin lagi, simpan data.
data berhasil disimpan. Oh, berarti kalau 2 mega dia harus 20 gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini data kita udah masuk nih, cuma foto kita belum kita tampilkan ya. Nah, kita coba cek database kita dulu, masuk nggak kira-kira? Oke, di database kita masuk ya. Nah, di sini gambar ada 660 sepatu. Padahal kan tadi namanya cuma sepatu doang ya. Nah, maka dia akan ngasih nama random di sini di bagian belakangnya. Oke, berarti database masuk. Kita coba lihat folder kita masuk gak kira-kira dianya. Oke, di foto produk. Oke, jadi masuk ya nama filenya benar ya 660 sepatu dan gambarnya juga sepatu. Oke, berarti masuk di sini nih. Oke, berarti di sini untuk fungsi ngupload upload foto upload foto produk kita ini udah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan tampilkan bagaimana cara menampilkannya ya. Oke. Untuk proses menampilkannya ini cukup mudah. Kita tinggal panggil saja ya. Tinggal kita panggil saja file kita itu. Nah, berarti kita ingin nampilkannya kan di data produk ya. Data produk kita bikinkan nampilkannya di bagian sini. Nah, oke. Kita coba bikin seperti ini. IMG, oke, strc. Saya tambahkan dulu di bagian depannya. Ini saya tambahkan width ya. Jadi untuk ukurannya cukup 100 saja. Oke, src. Nah, src ini baru kita bikinkan codingannya. php, tutup php, kita ngambilnya dari file upload ya. Jadi di sini kita bikinkan echo upload foto underscore produk garis miring lalu string rp ya, namanya di sini adalah gambar. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini nih untuk manggilnya. Kita coba kan ya. Ini saya nggak tahu nih bisa atau enggaknya. Kita coba dulu. Oke, muncul ternyata. Ya, jadi foto produknya muncul nih. Ya, foto produknya, kode dan segala macamnya muncul nih. Oke. Nah, jadi inilah untuk proses menampilkannya. Jadi tadi kita sudah bisa ngupload membuat untuk upload fotonya ya, lalu data-datanya juga bisa. Oke, ini satu lagi saya coba di bagian harga ini saya kasih number format kali ya, biar bagusan dikit. Oke, saya coba tambahkan seperti ini. Number gambar sih. Number format. Nah, itu dia. Ctrl X di number ini. Paste lagi di sini. Kita kasih titik. Oke, seperti ini. String rp ini pakai kutip harganya. Nah, saya lupa nih untuk di bagian number format ini sebelumnya. Kita pakainya apa kemarin itu ya? Pakai koma ya. Saya lupa tuh. Kira-kira pakai apa ya? Oke, saya coba cek dulu ya. Oke. Koma 0, koma kutip ini, koma lagi, kasih koma lagi, kutip lagi, kasih titik. Nah, seperti itu. Saya nggak tahu ini benar atau enggaknya ya. Kita coba. Ini kita kasih rp dulu, rp. Nah, seperti ini. Ini untuk kasih harganya ya. Oke. Ini kita coba, kan bentuknya masih seperti ini ya. Kita coba refresh. Oke, jadi dia ada, jadi tampilannya agak bagus sedikit nih. Jadi orang tahu nih 2.198.000. Oke, sekarang kita cobakan tambahkan data lain lagi ya. Kode produknya misalkan ada 02, kategorinya misalkan baju. Ini misalkan baju kaos, misalkan baju kaos pria. Ya, harganya misalkan di sini 32.000. Tuh agak dia ada 156. Keterangan produknya baju kaos pria murah.
murah, trendy, dan bergaya. Udah itu aja. Kita pilih filenya. Di sini udah ada nih kayak baju kaos. Saya simpan datanya. Apalagi nih, ukuran file terlalu besar, masih gede juga ya. Kayak ini memang harus diatur lagi ukuran filenya ini. Oke, ini 20.000. Harus kita tambahin lagi nih nolnya ya, simpan lagi. Saya nggak tahu nih apakah dia ngitung per bit atau seperti apa, karena biasanya sih dia kalau 2 mega itu ya seperti ini gitu, 2048. Tapi saya nggak tahu nih kenapa dia seperti ini ya. Kita cobakan lagi. Oke, KD02, baju kaos pria, harganya 32.000 tuh. Ukurannya dia ada produknya 167. Baju kaos pria murah, dijamin original, bukan KW-KW-an. Oke, simpan data lagi. Masih belum juga. Kok bisa ya? Coba lihat lagi ukuran filenya berapa sih? 4.428. Saya harus kasih berapa nih di sini? Ya sebenarnya nih untuk ukuran ini dia nggak jadi masalah, tapi kok jadi seperti itu ya. Saya coba cek di sini dulu. Ukuran file size. Oke. Oke, saya coba dulu yang seperti ini. Ini udah berapa nih? 2 juta nih. Kenapa nggak mau juga? Harusnya dia mau, hitungannya adalah KB di sini harusnya. Data produk di sini. Tambahkan lagi. Padahal filenya masih kecil tuh. Kayaknya dia hitung berdasarkan bit deh. Ya, kayaknya dia ngitung berdasarkan bit nih. Oke. Ya kalau misalkan dia dihitung bit kan berarti kalau misalkan KBN itu ya. Kalau misalkan di sini ukurannya adalah 426 KB, berarti di sini kalau dijadikan ke bit ya, satu satu apa itu bisa jadi di sini ada sekitar 426 ribuan gitu. Makanya dia nggak nemu-nemu dianya. Oke. Mungkin kalian kalau misalkan ada solusinya ya, mungkin ada solusinya bisa kalian terapkan di sini ya, untuk memproses ini seperti apa nanti di sini. Ini baru 2 mega loh ya, 2 mega ini udah bikinnya 2 juta di sini. Tapi saya nggak tahu nih, biasanya sih mau gitu, cuma 2048 ya, artinya 2 mega, berarti dia udah ngeset sendiri kalau misalkan ukurannya di sini adalah 2 mega gitu. Kali ini kita harus, saya nggak tahu apakah dia di sini berdasarkan ke bit ke mega di sini. Tapi biasanya ke mega, tapi ke di sini saya nggak tahu nih kenapa dia bisa jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itulah proses dari menginputkan gambar ya, jenisnya gambar. Oke, berarti di sini kita sudah bikinkan proses input gambar lanjutan ya. Jadi minggu depan kita akan coba masuk lagi ke proses edit dan delete lagi ya. Oke, jadi untuk menampilkan data kita sudah bisa, untuk mengupload untuk input
input data juga sudah bisa ya. Baik itu input datanya berupanya data-data saja ataupun bentuknya file ya. Sebenarnya konsepnya kalau misalkan Pak saya ingin uploadnya dalam bentuk file gitu Pak, gitu. Jadi bukan bentuknya gambar. Ya udah, nanti kalian tinggal ganti ini aja formatnya saja. Ya, sesuaikan formatnya. Mau pakai PDF, dokumen, XLS segala macamnya. Jadi tinggal bikin saja formatnya ke sini dan di mana tempat penyimpanan foldernya. Jadi bisa digunakan ini juga nantinya. Oke, tapi kalau berbeda ya, kalau misalkan kita menggunakan dokumen tentu dia tidak bisa ditampilkan seperti ini ya. Nah, karena di sini untuk menampilkannya dia pakai image src. Nah, untuk menampilkan gambar kan memang pakai image src, maka tampilnya seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kalian ingin coba-coba ya, mungkin ya Pak, saya ingin cobain tampilkan gambar ini nanti di bagian front end saya gitu. Silakan saja ya, silakan saja. Nah, jadi tampilkan nanti di bagian front endnya. Ya sorry, ini nggak usah kita close. Ini nanti udah keluar. Nah, yaudah nanti bisa dipanggil tuh gambar-gambar tadi bisa ditampilkan di bagian sini. Ya, di bagian front end kita. Itu bisa. Ya, nanti silahkan kalian cobakan sendiri. Nah, tapi saya belum cobakan karena seperti yang telah kita uh, janjikan di awal ya, itu kita akan sampai sebelum meet ini kita akan atur dulu untuk sampai di bagian sistem backend gitu. Jadi kita masuk ke bagian proses CRUD aja dulu. Oke, jadi ini silahkan dicobakan ya, jadikan juga tugas. Jadi nanti misalkan kalau udah bisa silahkan nanti dijadikan tugas dan diupload ke Edmodo. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.